أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebesaran hati kita sebagai seorang mukmin adalah mampu menerjemahkan semua yang sedang terjadi dalam hidup kita dengan sangka yang baik. Boleh jadi yang baik itu tidak sesuai dengan ekspektasi perjalanan hidup kita. Kita merasa rumit, cita-cita yang kita bangun itu tidak selaras dengan apa yang sedang terjadi. Tapi kelebihannya orang mukmin itu mampu menggeser paradigma. Disinilah letak kenapa akhirnya orang-orang mukmin itu pandai menapaki perjalanan hidupnya dengan nilai yang cukup positif, sehingga nilai positif itu membangun imunitasnya dalam perjalanan hidupnya. Disinilah kita harus benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai besar apa yang disaji dalam Al-Qur'an itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sebelumnya Allah menjelaskan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin pada ayat yang berbeda. Saya ingin katakan begini. Premisnya adalah manusia yang pandai menyadari bahwa dirinya itu punya kesalahan, punya kelemahan, lalu dia pandai berharap kepada Allah, maka simpul harap itulah yang membuat dirinya bisa membekaskan hasil hidup dia menjadi sesuatu yang bisa dinyamankan. Boleh saja tidak nyaman, tapi harus pandai merasa nyaman dalam keadaan itu. Misalnya ada seseorang yang berharap dengan sekolah yang dia ikuti, lalu gelar yang dia dapati, lalu dia berusaha untuk mendapati semua hasil pendidikannya itu dengan nilai yang sangat banyak, tapi ternyata Allah tidak memberikan sesuatu yang dia mau. Tapi apa yang menjadi nilai dari yang dia mau, ternyata Allah berikan. Boleh saja misalnya begini, ada orang pengen banyak harta, pengen banyak kedudukan, ya, fasilitas keduniaan. Dengan harapan dia bisa lebih tenang, lebih nyaman, tidak banyak masalah. Ya boleh saja Allah tidak kasih hartanya, tidak kasih kedudukannya, tapi tingkat kenyamanannya dan tingkat ketenangannya Allah tetap pelihara dalam dirinya. Ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa tidak banyak masalah dalam perjalanan hidup itu adalah rezeki. Sama kayak ayat la yukallifullahu nafsan. Tidak akan mungkin seorang manusia, seorang mukallaf diberi Allah beban tanpa sesuai dengan kemampuan dirinya. Jadi ability atau kemampuan itu ekspektasinya adalah kesanggupan secara jasmani, kesanggupan secara rohani. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang beriman dalam konteks keislaman, dia akan pandai membangun plan A, plan B, plan C dalam perjalanan hidupnya untuk menetapkan rasa syukur, rasa baik sangka, rasa sabar. Meskipun sesulit apapun takdir yang dia rasakan, dia tetap merasa bahagia dalam konteks ikhtiar dalam hidupnya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, maka rancang bangun kehidupan kita ini adalah sangka baik, tidak ada yang lain. Ada orang yang menikah, lalu berharap cepat punya anak, tapi ternyata Allah belum memberikan rezeki anak. Setiap dia bertemu dengan orang-orang yang memiliki anak, semacam hancur hatinya. Dia semacam membangun premis di dalam pikirannya, kenapalah saya yang tidak banyak masalah, sebenarnya saya jadi orang taat, saya bukan orang jahat, tetapi saya tidak diberi takdir memiliki anak seperti orang banyak. Premis-premis inilah yang merusak sangka baik. Maka bagaimana cara belajar bersangka baik?
meskipun sulit takdir yang kita rasakan itu, salah satunya adalah mengimani ayat yang kita baca tadi di akhir surah Al-Baqarah tadi, la yukallifullahu nafsan. Kita jadikan ayat ini sebagai norma makro. Norma makro itu kira-kira begini kerjanya. Karena Allah sudah katakan kita akan sanggup melewati semua beban, pasti kita sanggup. Karena Allah tidak mungkin berbohong dalam Al-Quran, dalam ayatnya. Jangan dijadikan sebagai norma mikro. Kalau dia jadi norma mikro, maka kita mencoba mengintervensi ayat ini. Kenapa saya tidak sanggup? Padahal Allah bilang saya sanggup. Berarti ayat ini salah. Kira-kira begitu logika yang terbangun. Nah, inilah cara orang mukmin berdamai dengan takdir yang sedang dia jalani dalam hidupnya. Tapi tetap ada usaha. Salah satu usahanya adalah berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemampuan melewati semua ujian. Makanya doa Nabi Adam tadi, doa yang paling tua umurnya di muka bumi ini itu, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan tidak memberi kasih sayang kepada kami, berarti orang yang tidak mendapati kasih sayang Allah dalam perjalanan hidup ini, dia akan merasa rumit di tempat yang bahkan tidak rumit. Jadi kalau saya sering sebut itu ya bahasa Sumatera Utara atau Medannya misalnya, orang yang punya penyakit suntuk merasa rumit dalam setiap perjalanan hidupnya. Ekspektasi yang dia bangun tidak sejalan dengan apa yang sedang terjadi dalam dirinya, sehingga itu dijadikan beban. Padahal kita harus bisa memahami bahwa orang yang hidup di muka bumi ini include kepada dirinya rezeki dalam konteks kemudahan dan ujian dalam konteks sesuatu yang terasa sulit. Tapi bukan Allah yang membuat sulit, kita saja yang merasa bahwa melewatinya jauh lebih sulit. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai yang besar pada setiap orang yang bersangka baik itu adalah orang yang pandai merancang rasa tahu diri. Satu, komitmennya adalah bahwa dirinya tidak pernah sempurna. Termasuk ketidaksempurnaannya itu pada cita-cita yang dia bangun. Kadang-kadang kita membuat cita-cita hanya berdasarkan selera, padahal belum tentu kita butuhkan. Padahal cita-cita yang kita bangun juga berdasarkan pengamatan indrawi kita. Padahal sesuatu yang bukan juga kita rancang menjadi satu hal yang penting dalam diri kita. Oleh karena itu, disinilah letak rasa keyakinan dan baik sangka pada takdir. Apapun takdir yang kita rasakan. Meskipun memang orang-orang yang merasakan sulitnya melewati takdir itu harus pandai berserah diri kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Itu yang kita sebut tadi, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Pada ayat itu Allah sebut lanakunanna minal khosirin. Makna besarnya adalah orang-orang yang tidak pandai merasa berserah diri kepada Allah, dia akan cenderung berhadapan dengan kerugian. Khosirin itu orang yang rugi, orang yang kacau perjalanan hidupnya. Sejauh apapun perjalanannya tidak mendapati manfaat apapun dalam rekayasa hidupnya. Kadang-kadang kita kan merasa, kenapa ya hidup saya begini, padahal orang tidak begini. Umur saya sama dengan dia, tapi kok dia begitu, saya begini. Jadi kadang-kadang nilai-nilai matematis yang seperti ini membuat kita melihatnya secara dikotomik. Kita merasa ada ketidakadilan, meskipun ketidakadilan itu tidak terekspresi lewat lisan kita. Tapi ketidakadilan itu membangun suasana defensif atau suasana yang membuat kita apatis dalam perjalanan ini. Ingat ya, orang mukmin tidak boleh apatis. Sejelek apapun yang dia lewati, pasti ada rancang baru dalam dirinya. Kita merasa bahwa hidup kita yang hari ini sudah nyaman, ternyata belum sempurna di mata Allah SWT, sehingga kita ingin dipindahkan ke takdir yang berikutnya, yang boleh saja kita butuh waktu beradaptasi kepada takdir yang berikutnya. Tapi nanti di tahun 1, di tahun 2, di tahun berikutnya Allah membangun kenyamanan baru, dan di sana justru lahir pula hikmah yang banyak. Mungkin bisa lebih dekat kepada jalan Allah, mungkin bisa kita dijauhi dari semua yang jelek yang dilarang oleh Allah, sehingga akhirnya setelah kita lama berada pada takdir yang baru itu, baru kita yakini kalau seandainya Allah tidak memindahkan kita pada takdir yang baru itu, mungkin hidup kita tidak akan sesempurna yang sekarang. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin umur bertambah, harus ada kemajuan dan kesempurnaan yang bertambah pula
dari nilai keimanan kita. Makanya Allah membangunkan amanu wa amilus solihah. Selalu saja amanu itu didekatkan dengan amilus solihah. Amanu itu konteksnya vertikal, bahwa orang yang berjalan di muka bumi, yang bumi ini juga miliknya Allah Subhanahu wa taala, sangka baiknya tidak boleh terputus. Ya, kira-kira itu logikanya begini. Ya Allah, jangankan takdir saya saja pun milik Engkau ya Allah. Mana boleh, mana bisa saya lari dari rancang yang sudah Kau buat selama hidup saya. Boleh saja pilihan hidup yang saya buat adalah pilihan hidup yang tidak nyaman bagi orang lain. Tapi setelah saya pilih ini menjadi bagian dari hidup saya, berikanlah saya kekuatan agar saya merasa nyaman dengan pilihan hidup saya. Pemirsa Harmoni Ramadan, saya cuma mau ajak kita meyakini apapun pilihan yang tidak mengingkari jalan Allah, maka ikhtiarkan dengan sempurna, azamkan, dan setelah itu bertawakal kepada Allah. Nah, lalu apalagi yang menjadi kekuatan orang yang tetap merasa bahagia dalam perjalanan hidup ini, meskipun takdir yang dia rasakan akan sulit. Nanti akan kita sampaikan pada waktu yang berikutnya. Terima kasih. Pemirsa Harmoni Ramadan, Dai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jejak hidup kita akan dibaca oleh orang-orang yang akan hidup setelah hidup kita. Makanya di dalam surah Yasin kan Allah sebut begini ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Saya kira ada korelasinya dengan rasa bahagia, rasa tanggung jawab terhadap takdir yang Allah sudah berikan kepada diri kita. Kata Allah, nanti orang-orang yang sudah wafat itu lalu dibangkitkan, maka semua kebangkitan itu penuh dengan tanggung jawab personalistik. Kita ini tidak bisa meminta bantuan orang untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Itu pula yang menjadi sulit. Tapi jangan melihatnya sebagai sesuatu yang menyulitkan. Makanya rekayasa perjalanan hidup kita ini harus rekayasa amalia. Keuntungan dunia jangan dihindari. Tapi jangan pernah merasa sempurna kalau keuntungan dunia tidak berhubungan dengan kebaikan dan amal soleh. Itu menjadi kata kunci, makanya apapun takdirnya harus berhasil memframing sebagai sebuah kebahagiaan. Apa kata Allah? Orang yang sudah dibangkitkan itu, naktubu ma qaddamu. Yang Anda buat itu akan ditulis dengan sempurna. Jejaknya dimulai dari niat. Jangan pernah sepele dengan niat, karena niat itu konsiderannya kepada hasil. Orang yang datang ke satu kantin, niatnya bukan untuk makan dan minum, tapi hanya untuk duduk-duduk, maka akan berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Berbeda dengan orang yang datang ke kantin, niatnya benar-benar mau makan dan minum. Begitu dia sampai ke kantin, pasti dia akan pesan makanan dan minuman yang dia mau. Nah, inilah kira-kira korelasinya. Lalu apa lagi yang kata Allah sebutkan? Wa atharahum. Allah mengingatkan kita ada jejak dan bekas yang akan kita tinggalkan setelah kita sudah tidak ada di bumi ini. Dan makhluk bumi, manusia khususnya, akan membaca jejak yang kita sudah tinggalkan itu, dan jejak itu tidak bisa dirubah-rubah. Inilah isyarat kenapa kita harus memframing diri kita sebagai orang yang baik, yang bahagia kepada siapapun, mulai dari orang-orang yang kita tinggalkan, anak kita, cucu kita, keturunan kita, agar mereka juga bisa mendapati dimensi yang cukup positif dalam perjalanan hidup mereka di masa-masa berikutnya. Imunitas yang Allah beri kepada diri kita dari setiap perjalanan hidup yang kita lewati, pandai memframing sesuatu yang boleh saja tidak sempurna menjadi sempurna, disitulah letak kebahagiaannya. Ada orang nanya, kenapa rumah Anda kecil sekali? Saya sedih melihat rumah Anda kecil. Tapi boleh jadi yang disebut oleh orang berbanding tidak sama dengan apa yang dia rasakan. Kok Anda yang sulit, yang kecil rumahnya, kan saya, kok Anda yang repot tuh, kira-kira begitu. Padahal Allah sudah membuat kita nyaman dengan rumah yang tidak sebesar rumah orang lain. Inilah kira-kira nilai-nilai atau premis-premis tentang kebahagiaan bagi orang-orang yang melewati takdir dalam hidupnya. Maka asar yang disebut Allah dalam surah Yasin tadi menjadi kekuatan, power dari orang-orang mukmin tadi. Orang mukmin tidak akan pernah
membangun cermin yang jelek, meskipun orang yang bercermin tidak setampan atau tidak secantik yang diharapkan. Inilah kira-kira ekspektasinya. Nah, terakhir daripada perjalanan orang yang bahagia dan merancang kebahagiaannya dalam takdir yang dia lewati secara berlika-liku, dia pandai mengakhiri hidupnya dengan nilai yang positif. Makanya kita sering diperkenalkan dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan akhir dari hidup. Husnul khotimah itu adalah bagian-bagian kecil, chapter-chapter hidup kita yang setiap kita akhiri harus dengan nilai baik. Kenapa orang mau tidur ada doanya, orang bangun tidur ada doanya, orang mau makan ada doanya, bahkan masuk ke toilet juga kita punya doa. Karena orang mukmin tidak pernah melepas dirinya dari kebergantungan kepada Allah. Dia tahu bahwa meski saya punya duit untuk beli makanan dan saya bisa beli makanan yang saya paling sukai, tapi makanan yang saya sukai dan duit yang saya punya untuk membeli makanan belum tentu bisa mendapati lezatnya, mendapati berkahnya, mendapati sehatnya, kecuali Allah yang memberikan. Kira-kira itu premisnya. Sehingga orang-orang mukmin itu tak akan pernah mau meninggalkan sangka baiknya kepada Allah dalam setiap takdir yang dia berikan dalam perjalanan hidupnya. Secepat apapun hidup, selambat apapun hidup, takdir tidak akan pernah berhenti menjalani dan mengiringi perjalanan hidup kita. Gelombang yang kita dapati kalau kita naik kapal misalnya, tidak boleh menyurutkan tujuan. Gelombang itu harus bisa membuat kita terlihat sebagai orang yang menikmati. Kalau lautnya lepas dan luas, jangan tidak mau mendapati gelombang yang besar. Apalagi pada jam-jam dan suhu-suhu tertentu. Dan tidak boleh membuat kita kembali ke pangkal. Karena orang yang sudah berjalan, tujuan satu-satunya sampai kepada tujuan. Kalau takut dengan gelombang yang besar, jangan naik kapal yang besar. Naiklah kapal yang kecil, berada di pinggir-pinggir lautan. Ingat, semua hidup ada konsekuensinya. Dan semua konsekuensi akan dipertanggungjawabkan dalam perjalanan hidup kita. Hikmah orang mukmin dalam perjalanan keimanannya, pandai menapaki rasa bahagia dalam perjalanan takdirnya, sehingga tidak ada satupun yang merusak sangka baiknya meskipun dia sedang mengalami kesulitan. Saya doakan semua pemirsa Dai TV selalu dalam kemudahan dan kebahagiaan. Tidak ada yang Allah berikan kecuali semua yang Allah berikan itu sampai kepada kemampuan manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi kemudahan kepada diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.